What's up, Habibina. Oke, perkenalkan nama gue Lutfi Mandika. Di sini gue akan membacakan sedikit berita mengenai pendidikan di Jepang. Nah, kita nanti akan mengkomparasikan bagaimana pendidikan di Jepang dan di Indonesia itu sendiri. Oke. Di sini gue akan membacakan berita dari website Rencanamu ID. Oke. 10 ciri khas dari sistem pendidikan di Jepang yang bikin banyak negara terkagum-kagum. Terkagum-kagum. Nah, seperti apa nih? Terkagum-kagumnya itu seperti apa? Oke, kita baca dari awal. Orang Jepang terkenal dengan sumber daya manusia yang pintar, sehat, sopan, dan sangat baik. Saya juga percaya hal ini karena beberapa teman saya yang asli Jepang selalu tepat waktu, bekerja keras, dan efisien. Terus, kenapa sih kok negara ini bisa menjadi salah satu negara paling maju di Asia? Apakah karena mereka makan ikan terus? Lalu mereka jadi pintar? Atau karena mereka sering banget membungkuk, memberi hormat, sehingga terlihat sangat sopan? Ternyata bukan sekedar itu alasannya. Banyak negara terkagum-kagum dengan karakter dan etos kerja orang Jepang karena mereka punya ciri khas sistem pendidikan yang oke banget. Oke, kita langsung masuk ke ciri yang pertama. Yang pertama, mengajarkan sikap yang baik sebelum ilmu pengetahuan. Di Jepang, kurikulum sekolahnya enggak mewajibkan siswa buat ikut ujian sampai kelas 4 atau sekitar usia 10 tahun. Mereka cuma ikut tes kecil yang dirancang oleh sekolah. Kurikulum di Jepang percaya bahwa tujuan utama dari 3 tahun pertama di sekolah bukanlah nilai akademis yang bagus. Mereka lebih mementingkan sikap yang baik. Siswa diajarkan untuk menghormati orang lain, memperlakukan hewan dan alam dengan baik. Mereka juga belajar gimana berlaku dermawan, berempati, dan punya rasa kasih sayang. Selain itu, mereka juga diajarkan keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Nah, ini menurut gue salah satu landasan yang bagus ya buat teman-teman adik-adik kita buat memulai sebuah pembelajaran tuh dimulai dari kegiatan kita sehari-hari, bagaimana kita melakukan kegiatan, bagaimana kita berbicara dengan orang, terus kita memperlakukan hewan atau alam sekitar. Nah, dibandingin sama Indonesia tuh menurut saya jauh banget ya. Jauhnya tuh kita lihat sendiri deh. Gimana sih anak-anak sekarang, anak-anak Indonesia tuh kayak ngumpulnya itu gimana, nongkrongnya gimana, tata bahasanya gimana. Mungkin bakal ini banget ya, kayak jomplang banget lah kalau dibandingin sama Jepang. Kalau di sini tuh nongkrong dikit ngomong kasar, main game ngomong kasar, dan itu tuh juga dari sekolah dan orang tua tuh kayak masih belum memberikan perhatian khusus buat anak-anak tersebut. Oke, langsung lanjut yang kedua. Sekolah dan perkuliahan dimulai bersamaan dengan mekarnya bunga sakura. Ini hubungannya apa ya? Kebanyakan sekolah dan kampus mulai tahun akademik mereka di bulan Juni sampai Agustus. Di Jepang, sekolah dan perkuliahan dimulai pada tanggal 1 April bertepatan dengan fenomena mekarnya bunga sakura. Ini dipercaya bisa menambah semangat anak-anak sekolah dan kuliah menghadapi tahun ajaran baru. Siswa di Jepang libur selama 6 minggu pas musim panas, 2 minggu pas musim semi dan musim dingin. Wah, oke, kita bandingin sama di Indonesia. Kalau di sana kan mungkin ada namanya musim gugur ya, atau musim mekarnya bunga sakura. Kalau di Indonesia tuh apa ya? Mungkin banjir. Gimana ya kalau orang-orang sini tuh motivasinya tumbuh tuh dari mana tuh? Mungkin bisa sih dari kayak motivasi game yang membuat anak-anak Indonesia tuh semangat. Tapi nyatanya enggak. Malah kecanduan game tuh malah menurut gue tuh kayak apa ya? Ya bikin
down parah sih itu dari tingkah laku, nilai dan sebagainya itu enggak banget. Jadi kalau di Jepang dimulai bersamaan dengan mekarnya bunga sakura. Kalau di Indonesia tuh mungkin kurang banget ya, kurang adanya filosofis yang membuat anak-anak Indonesia tuh kayak tumbuh rasa semangat gitu loh, ya kan? Ya itu. Beda. Oke, yang ketiga, kebanyakan sekolah di Jepang meminta murid membersihkan sendiri ruang belajar. Nah, ini sebelum bahas lebih lanjut, gimana? Dari teman-teman semuanya, kalau sekolah ngampus, mesti kampusnya kotor, kelasnya kotor. Yang bersihin ya tukang bersih-bersihnya. Nah, kalau di Jepang beda, guys. Kalau di Jepang tuh mewajibkan semua siswanya tuh buat bersih-bersih ruang belajar sendiri, dari laci, misal kelasnya. Nah, itu diadakan kerja bakti gitu kalau setiap mulai pelajaran dan setelah pulang pelajaran. Kita aja di Indonesia mungkin ada kan itu piket pagi, piket siang, tapi nyatanya tidak dilakukan. Sayang banget ya. Ntar kalau di Indonesia biasanya udah piket tapi nggak piket, terus ntar didenda. Taunya bendaharanya juga nggak piket. jadinya nggak piket semua dong. Oke, lanjut. Yang keempat, sekolah di Jepang menyediakan makan siang dan mereka makan di kelas bersama-sama. Sabar mas. Gue baru rekam. Oke. Oke, yang keempat, sekolah di Jepang menyediakan makan siang dan mereka makan di kelas bersama-sama. Nah, ini menurut gue tuh beda ya sama yang di sini. Di sini biasanya dari orang-orang tuh mesti udah dikasih uang saku masing-masing. Terus kalau enggak dikasih bekal dari rumah gitu kan. Nah, kalau menurut gue di Indonesia itu mungkin nggak semuanya dikasih uang saku ya, nggak semuanya juga dikasih bekal. Terus mungkin nggak semua sekolah juga punya kantin. Nah, mungkin dari adanya diberikan makan siang, terus diberikan waktu buat mereka kumpul bersama-sama tuh menurut gue tuh kayak mereka lebih punya simpati dan empati sama teman-teman sekelasnya gitu. Misal ada yang gak bawa makan, kasih makan. Terus mereka punya apa gitu, kasih. Nah, kalau di Indo enggak. Di Indo tuh kalau makan jajan sendiri ya jajan sendiri. Kalau misal lu nggak bawa, ya udah lapar lah lu anjir. Tuh, terus kalau misal di Indonesia tuh di sini kan kebanyakan makan ya. Kalau gak makan lemes. Nah, di Indonesia harusnya tuh ya tiap sekolah ya dikasih lah makan siang, breakfast gitu, makan pagi. Gak cuma pas UN doang dikasih tuh, dikasih susu pas pagi sebelum UN, siang dikasih makan kan. Tapi pas hari-harinya nggak dikasih, kan sama aja kayak semangatnya pas UN doang. Pas hari-hari biasanya nggak semangat tuh. Ntar siangnya ngantuk kan. Udah lah, kayak mungkin hal kecil sepele kayak gini tuh kayak menurut gue tuh kayak penting banget lah tuh. Oke, yang kelima, les sepulang sekolah sangat populer di Jepang. Nah, ini ya menurut gue ada sih yang di Indonesia tuh juga ada yang ngadain les intensif. Mungkin di akhir-akhir semester yang mungkin mau UN gitu ya. Misal kalau SD itu kelas 6, kalau SMP itu kelas 3 SMP, SMA kelas 3 SMA. Itu biasanya tuh ada les intensif tuh buat persiapan buat ujian nasional. Nah, kalau di Jepang buat masuk SMA yang bagus, rata-rata pelajar di Jepang ikut workshop atau les di malam hari. Setelah pulang dari melakukan kegiatan yang mereka suka atau ekstrakurikuler, mereka bakal ikut workshop lagi atau bahkan belajar di hari libur.
ini kenapa hampir nggak ada siswa yang nggak naik kelas di Jepang. Nah gitu. Jadi di sana tuh kayak produktif banget lah buat belajar. Nggak ada kata berhenti buat belajar. Jadi semisal habis pulang sekolah ekstrakurikuler buat refreshing otak ya. Terus langsung lanjut ke les lagi, namanya workshop. Nah itu, jadi bener-bener di Jepang tuh kayak memajukan pendidikan lah. Ibaratnya kayak anaknya itu bener-bener dididik banget sampai dia lulus SMA dan kuliah gitu guys. Jadi ya gimana ya beda lah sama Indo. Misal Indo kan biasanya habis pulang sekolah main tidur sampai malam, besoknya kesiangan sekolah lagi, di sekolah tidur, pulang sekolah tidur, ngegame, main, kemalaman, kesiangan, terus kayak nggak ada gitu ya. Dari orang tua, dari guru tuh tidak mengingatkan bagaimana betapa pentingnya pendidikan guys. Tamkan aja. Udahlah, mungkin cukup sekian dari baca berita. Ini malam baca berita hari ini. Baca berita hari ini tentang pendidikan, 10 ciri khas pendidikan di Jepang. Ya mungkin ada sih perbedaan sedikit dengan Indonesia, tapi menurut gue kayak bisa lah buat Indonesia tuh buat mengembangkan lebih, dan kita tuh mampu buat nyaingin negara-negara lain gitu. Mungkin cukup sekian. Wassalam. Salam dari Wijaya.